Shalom, selamat pagi Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 23 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Dengan doa Nugu Male Jehovah, Dia kana pinar mahanandi, Dagamon bahenon numanaroa, Sotar bunihon hodor burjubi, Jojo suhadi pambaenani, Dihonani nasotu mandao, Alai mahite siani doho, Tuhati uronati nogumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat yang kedua yang dikirim oleh Rasul Paulus ke jemaat di Korintus, pasal 10 ayat 18. 2 Korintus 10 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Aidada na tahu na pajolohon dirina, na niuji ni Tuhani ido. Demikian isinya. Amanginang saya tidak mau mengeneralisir semua orang bahwa mereka itu sama. Tapi belakangan ini saya perhatikan ada tipe-tipe orang, ada beberapa orang yang mempunyai tipe yang sama dengan yang akan saya sebutkan ini, yang kerohaniannya dipakai hanya untuk menutupi kerapuhannya. Saya ambil contoh. Ada orang-orang yang sering sekali mengupload kegiatan kerohaniannya atau memakai bahasa-bahasa kerohanian tingkat tinggi, baik itu di media sosial, baik itu secara langsung kita berbicara dengan mereka atau melalui komunikasi media sosial sekarang, itu bahasa-bahasanya sangat rohani. Puji Tuhan, syukur pada Tuhan, mau lihat tema dituhani, atau sedang beribadah, kiranya Tuhan berkati pelayanan ini, dan yang lainnya seperti itu. Setiap ada pelayanan di-upload, bahkan ketika orang sedang ibadah, begitu, orang sedang ibadah, video-videoin untuk menunjukkan bahwa, lihat saya rajin beribadah. Begitu. Status-statusnya seperti itu, ada kegiatan apapun direkam begitu, bahkan yang sampai mengganggu, sampai pada titik mengganggu. Orang lagi khotbah misalnya, sampai ngerekam-rekam. Tapi coba lihat kejadian beberapa waktu yang lalu, yang seorang pendeta akhirnya membunuh orang dengan cara dimutilasi. Dan kabarnya beliau itu, pendeta yang memutilasi orang itu, adalah seorang yang melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus, begitu. Sementara ternyata beliau pun adalah orang yang memiliki kebutuhan khusus, butuh pelayanan itu, begitu. Jadi banyak orang yang mempertopengkan kerohaniannya hanya untuk menutupi kerapuhan di dalam
dirinya. Ada sesuatu persoalan di dalam dirinya, ada sesuatu persoalan di dalam pikirannya. Lalu bagaimana caranya supaya ini tidak kelihatan oleh orang-orang lain? Maka dia mempertopengkannya dengan hal-hal yang tadi, menutupi dengan kata-kata kerohanian tingkat tinggi, dengan kegiatan-kegiatan yang rohani di tampak umum begitu, mayoritas di tampak banyak orang banyak. Tetapi sebenarnya dia tidak dari hatinya melakukan segalanya itu. Hanya ingin pengakuan dari orang-orang. Rasul Paulus sangat susah, sangat menekankan amanginang pada perikop ini, 2 Korintus ini, kepada orang-orang jemaat-jemaat di Korintus, bahwa dia bukan tipe orang yang seperti itu. Di zamannya Rasul Paulus pun ada orang-orang yang seperti itu, yang memegahkan diri dengan pelayanan-pelayanannya, yang memegahkan diri dengan bahasa-bahasanya, memegahkan diri dengan filsafat-filsafatnya. Lalu Rasul Paulus katakan, kami bukan orang yang bertipe seperti itu. Bukan orang yang diakui oleh manusia, yang dipuji oleh manusia, bahkan lebih lagi, bukan orang yang menunjukkan dirinya sendiri sebagai orang yang tahan uji, sebagai orang yang kerohaniannya tinggi, itu yang tahan uji katanya, yang baik, begitu. Tetapi orang yang diuji Tuhan, kalau di bahasa Indonesia dipakai yang dipuji Tuhan, yang dipuji oleh Tuhan, di bahasa Batak lebih tepat, lebih baik kata-katanya. Aidada na tau na pajoloho dirina, na niuji ni Tuhani ido, yang Tuhan telah uji. Jadi bukan saya yang mengaku-ngaku, menampilkan diri di depan publik, supaya dilihat orang-orang bahwa saya adalah orang yang rohani, yang sudah siap, yang sudah tahan uji. Tetapi yang ketika Tuhan yang menguji saya sendiri, maka itulah yang disebut dengan orang-orang yang tahan uji. Bukan orang yang mengaku-ngaku dirinya sendiri. Bukan orang yang membuat dirinya supaya diakui oleh orang lain. Bukan manusia patokannya, tetapi Tuhan. Gak perlu ketahan ujian kita, kerohanian kita, dapat tingkatan pujian dari orang lain. Apalagi dengan sengaja kita menunjukkan ke orang lain supaya kita dipuji dalam hal itu. Baiknya adalah ketika Tuhan yang uji dan Tuhan pula yang puji dalam kehidupan rohani kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau hantarkan kami ke pagi yang indah ini, agar kiranya kami kembali dapat mengalami sukacita dan berkat melimpah daripada-Mu. Kiranya Engkau sertai Tuhan segala aktivitas kami. Engkau kuatkan kami Tuhan dalam menjalankan firman-Mu, agar kiranya kami tidak memegahkan diri sendiri, melainkan Engkau Tuhan yang menguji dan memberi puji kepada kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini yang mengenang. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas. Alangkah baik bimbingan-Mu ya Tuhan, atas semua kawanan domba-Mu. Tak mungkinlah Engkau mencelakakan, karena nyata kebaikan-Mu. Sering berbuat
tapi bagi